Pemerintah menaikkan status PPKM ke level 3 untuk beberapa daerah di Indonesia. Enam dari 13 jenazah korban kecelakaan bus pariwisata di Bantul, Yogyakarta telah dimakamkan. Tim dan pembalap MotoGP sampai di Lombok NTB dan akan jalani tes pramusim di sirkuit Mandalika. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lain. Di antaranya, lama menghilang seorang poluan, Bribtu Kristi Sugiarto, ditetapkan sebagai buronan oleh Polda Sulawesi Utara. Bersama saya Fazilah Keronisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kebakaran menghanguskan gudang penimbunan BBM di Desa Huraba 1, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kebakaran yang disertai ledakan meludeskan 2 rumah warga. Gudang penimbunan BBM di Desa Huraba 1, Kecamatan Siabu, Mandailing Natal, Sumatera Utara terbakar pada Senin siang. Saat kebakaran sempat terdengar beberapa kali ledakan. Banyaknya jerigen berisi BBM menyebabkan api sulit dipadamkan hingga merembet ke beberapa rumah warga di dekat gudang. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran ini apa saja nih? 1 rumah warga, 2 rumah warga, 1 gudang minyak. Oh, gudang minyak itu minyak tanah atau minyak bensin? Bensin kurang jelas dari masyarakat, tapi yang jelas gudang. Tidak ada korban dalam kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Sebuah minibus terbakar di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Penyebab kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik kendaraan. Api membakar sebuah minibus di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Beruntung kondisi lalu lintas di lokasi kebakaran sepi. Sejumlah petugas dan 2 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin dan langsung membesar. Adapun kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Sementara mobil minibus ini dibawa petugas unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk diselidiki. kendaraan karyawan satu perusahaan, jadi sopir pribadi, sopir pengemudi, sopir dan ada beberapa karyawan. Total berapa orang nih dalam mobil? Sementara di Medan, Sumatera Utara, sebuah minibus terbakar juga diduga akibat korsleting listrik. Beruntung 2 penumpang yang merupakan ibu dan anak ini berhasil menyelamatkan diri. Video amatir warga merekam detik-detik saat sebuah minibus terbakar di Jalan Gaharu, Medan, Sumatera Utara, Senin pagi. Warga sekitar sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun saat warga menyiramkan air, asap justru membesar. 2 penumpang, ibu dan anaknya, dapat menyelamatkan diri sebelum api membesar. Mobilnya mogok sebelum simpang. Begitu mogok, di starter dia hidup. Baru kami tengok depannya ada percikan api. Ada percikan api, kami stop. Begitu korban ini turun kan tadi, begitu turun api udah nyamber ke mobil. Setelah dipadamkan, polisi di lokasi langsung mengevakuasi mobil yang terbakar. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Puluhan warga di Kabupaten Aceh Tamiang bentrok. Diduga bentrokan ini terjadi hanya karena masalah sepele, tidak terima diteriaki.
Bentrok antara pemuda dua kampung ini pecah di Kabupaten Aceh Tamiang. Massa yang dibutakan emosi saling serang dengan peralatan seadanya. Diduga bentrokan bermula saat pasangan suami istri warga kampung Kota Lintang yang sedang melintas di jalan terlibat cekcok dengan warga kampung Bukit. Tidak terima dengan pengeroyokan yang mereka alami, Pasutri tersebut pun memanggil warga kampungnya dan berujung bentrokan. Ributan antar kampung baru berhenti setelah sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Kuala Simpang dan Polres Aceh Tamiang turun ke lokasi. Dikendikan oleh dua orang suami istri, kemudian oleh pengendara sepeda motor tersebut menjumpai anak ini, mempertanyakan apa maksud mengucapkan kata makiannya tadi. Kemudian oleh si pelaku yang mengucapkan kata makian tadi tidak terima, langsung mukul. Kemudian oleh yang dipukul warga Kota Lintang, dia kembali pulang jemput abangnya bersama dengan ada 15 orang temannya. Mengantisipasi bentrokan susulan, aparat terus melakukan penjagaan di sekitar lokasi kejadian. Emak-emak di Padang, Sumatera Barat mengamuk menolak relokasi. Mereka mengaku kehilangan pembeli sejak lapak jualan jagung bakar dipindahkan. Belasan emak-emak ini berunjuk rasa menentang razia yang digelar pemerintah Kota Padang. Emak-emak ini adalah pedagang jagung bakar yang biasa berjualan di kawasan wisata Jembatan Siti Nurbaya, Padang Selatan. Para pedagang jagung bakar ini mengamuk setelah lapak mereka direlokasi. Mereka mengamuk lantaran tempat relokasi dinilai sepi pembeli. Lurah Pak Camat, sebelum kami di usia ke bawah, fasilitasi sampai kami go teratur. Tahu-tahu kini tidak ada, kami di usia secara langsung Nanti go minggu Pak. Pedagang mengaku kehilangan pembeli setelah direlokasi dan kebijakan penerapan PPKM. Setelah jembatan Siti Nurbaya bagus, kami diusir. Membuat kami kekacauan di bawah dengan saudara-saudara kami sendiri, kami berantap, sedangkan uang tidak dapat kami jualan di bawah itu. Alasan tidak mau berdagang di bawah apa, Bu? Tidak jual beli. Tidak ada orang membeli. Tempatnya tidak layak untuk jual. Aparat yang turun menertibkan emak-emak ini pun sempat kewalahan. Setelah dimediasi, para PKL ini dijanjikan akan bertemu dengan wali kota guna membahas peraturan berjualan di sepanjang jembatan wisata Siti Nurbaya. Lama menghilang seorang poluan, Bribtu Kristi Sugiarto ditetapkan sebagai buronan oleh Polda Sulawesi Utara. Poluan berparas cantik tersebut terjerat indisipliner karena meninggalkan tugas tanpa izin selama 30 hari berturut-turut. Bribtu Kristi Sugiarto sudah meninggalkan tugasnya sebagai polisi sejak 15 November 2021 lalu. Sehari-hari, poluan berparas cantik ini bertugas sebagai bintara bagian sumber daya manusia di Polresta Manado. Polisi telah menetapkan Bribtu Kristi sebagai buronan sejak 31 Januari lalu. Ia terancam sanksi pemecatan melalui sidang kode etik kepolisian. Polisi menampik hilangnya Bribtu Kristi terkait dengan dugaan video asusila yang sempat viral di masyarakat. Yang bersangkutan saat ini sudah ditetapkan sebagai DPO, khususnya terkait dengan desersi yang dilakukannya. Jadi tidak benar bahwa yang bersangkutan itu meninggalkan tugas setelah atau menghilang setelah beredarnya video viral yang bersangkutan. Akibat desersi, Bribtu Kristi terancam dihentikan tidak dengan hormat dari kepolisian, walaupun dirinya tidak hadir dalam sidang kode etik atau in absentia. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Lanyi, iNews melaporkan. Komnas HAM periksa Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin angin terkait kerangkeng manusia di rumahnya. Selengkapnya usai jeda.